Maka waktu wudhu khusyuk. Makanya sambil wudhu nggak boleh ngomong. Ini wudhu sambil ngomong, HP tetap. Iya kan kemarin udah itu ya. Iya sebentar ya. Iya. Boleh. HP mati. Bro, gimana nanti habis sholat kita makan ya? Subhanallah. Gimana kita makan sholat? Subhanallah. Aku yang bayar. Oke. Bagaimana Ustadz caranya supaya istiqomah untuk tidak mengupload foto di medsos? Jangan foto upload di medsos sendirian. Jangan pose-pose menggoda. Jangan pakai bibir. Ini banyak nih pakai jilbab dari bibir. Ada pula yang mengulurkan lidah. Yang mengulurkan lidah itu anjing mengulurkan lidah dua. Pertama karena haus, yang kedua karena bernafsu. Apakah untuk puasa di bulan Syawal harus ganti puasa yang lama-lama? Ibu kemarin tak puasa 7 hari karena maaf haid 7 hari. Sekarang mau puasa 6. Gimana Pak Ustadz? Maka qadha dulu 7, habis 7 baru tambah puasa 6. 7 tambah 6 sama dengan 13. 3 balik hari puasa habis lah kuih rayu ya. Yang paling bagus 7, habis 7 6 13, the best, mantap. Tapi kalau tak sanggup, puasa saja 6 hari, niat qadha. Siapa yang puasa qadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i, yang dikutip oleh Syekh Atiyah Sokor ulama Al-Azhar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, download gratis di internet, diterjemahkan Abdul Somad RCMA. Saya ulang lagi, ibu puasa saja 6 hari di bulan Syawal, niatnya qadha. Sahaja ambo iswa hari puasa qadha lillahi ta'ala, maka otomatis dapat pahala puasa 6 di bulan Syawal. Ustaz kenapa sebut ibu? Karena ibu yang tinggal 7 hari patang. Rupanya apa? Tinggal ampek balik hari. Apa-apa nan tinggal ampek balik hari patang, maka puasa qadha saja di bulan Syawal iko dapatlah pahala. Tadi ambo baru dapat SMS dari kawan ambo orang Cina indah Islam. Alhamdulillah Ustadz Somad, saya sudah puasa sunat Syawal 3 hari, tinggal 3 lagi gitu. Ini ndak Islam, tapi puasa sunat Syawalnya lah 3 hari, tinggal 3 hari lagi. Ambo sehari pun alun lah juga. Malu ambo membaca SMS. Astagfirullah. Inilah tertarik mencari agama Islam, ibadah patamu dan membuat puasa. Sebab dengan puasa kau yang merasa sehat lillahi ta'ala. SMS-nya masih ada 24. Lah puasa Syawalnya 3 hari, tinggal 3 hari lagi. Ambo alun mulai. Pak Kapolres tadi di Padang Mutuim, Sagu, Allah puasa, kami makan. Apa anda makan? Puasa Ustaz. Awak dan selama itu ngajak orang, mari puasa. Awak tak lupa. Ustaz tidak puasa. Saya musafir. Tapi insya Allah ambo, memang tiap-tiap tahun memang Syawal kau ambo puasa di ujung-ujung. Belum pernah ambo tinggalkan lagi puasa ambo. Walaupun awak sunat ikut puasa engkau sunat, tapi di awak yang berceramah awak main bau orang, dan awak saya main bau orang. Bukit. Buya ada ke bukit? Enggak, aku ngajak orang sini. Awak berpuasa. Puasa 6 hari. 6 hari kau ketek kamu ya. 6 hari ya, pola 6 hari. Memang puasanya 6 hari. Nanti 30 hari ringan deh orang sadonya puasa. Tapi puasa 6 kok enggak. Awak puasanya enggak. Awak puasa enggak. Hanya puasa. Gitu. Dan puasa 6 kok godaannya luar biasa lah. Ambo tahun patang itu puasa. Udah puasa ambo turun ambo ke bawah, datang dosen-dosen, datang karyawan pegawai.
Ustaz Somad masuk ke ruang dosen, ada apa? Nasi kotak lah, aduh. Kamu puasa. Khutbah Jumat, no? Selesai khutbah Jumat, datanglah jamaah. Ustaz, makan awak ke pondok bawang. Aku puasa. Astagfirullah. Lah selesai puasa, tak ada orang ajak lagi. Ujian puasa. Mudah-mudahan awak insyaAllah puasa nak insyaAllah. InsyaAllah. Tapi kini esok lelai. Di Minangkabau adat mengatakan jika menikah sesuku dilarang, tak boleh. Sedangkan dalam agama Islam hal ini tidak dipermasalahkan. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap pernikahan satu suku? Satu suku haram, banyak betul. Menikah itu yang boleh cuma fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dulu, jangan salahkan nenek mama dulu. Nenek mama dulu membuat peraturan itu supaya orang Minangkabau explorer ke seluruh dunia. Akhirnya ada orang Minangkabau yang menikah dengan orang Makassar, ada orang Minangkabau menikah dengan orang Jawa, ada orang Minangkabau menikah dengan orang Barat, ada orang Minangkabau menikah dengan bule dan pakle. Itu tujuan mereka dulu, supaya masyarakat ini akhirnya kita pun bersaudara banyak. Iqtaribu tasihu, menikahlah dengan orang asing maka kau akan selamat. Tapi yang namanya adat istiadat bisa saja apa nama istilahnya? Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tak bisa dirubah itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i ketika di Irak ada pendapat Qaul Qadim, pendapat lama, pindah ke Mesir, ada pendapat Qaul Jadid, pendapat baru. Duduk nenek mama alim ulama cerik pandai yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat berselo. Duduk bersama membahas anak kemanakan di masa akan datang. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman bermusyawarah, maka musyawarah mufakat bisa terwujud ada ijtihad baru ke depan. Nah, jangan menyalahkan yang lama. Khudz ma safa dak makadar, ambil yang baik, buang yang keruh. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Sebagian daerah di Pariaman masih ada yang memakai khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Jangankan di Pariaman, di Limbo Panjang. Sebelum masuk Pekanbaru, keluar Kabupaten Kampar, mau masuk Pekanbaru, Limbo Panjang, itu kan banyak daerah orang Pariaman. Saya kemarin sholat Jumat situ, tak ada khutbahnya bahasa Indonesia, bahasa Arab terus. Tapi sebelum khutbah Jumat ada tausiah. Karena ada sebagian mazhab yang mengatakan khutbah Jumat itu bagian dari sholat. Sholat tak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia batal. Maka kalau khutbahnya pakai bahasa Indonesia, batallah khutbah Jumatnya. Lalu kemudian di mana khutbahnya? Bagaimana orang yang tak bisa bahasa Indonesia? Maka sebelum khatib naik mimbar, sebelum azan, ada tausiah dulu. Makanya cepat-cepatlah datang. Ini perbedaan mazhab. Saya pribadi pakai khutbah dua. Khutbah pertama saya campur bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Jamaah sekalian, mari kita takut kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Habis itu duduk, habis itu segak lagi. Khutbah kedua saya tak campur pakai bahasa Indonesia. Khutbah kedua saya bahasa Arab saja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Maka 5 rukun khutbah tetap saya pakai bahasa Arab di khutbah kedua. Dalam hal ini saya berpegang pada perbedaan mazhab, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Di beberapa daerah masih tetap pakai khutbah bahasa Arab, tapi sebelum itu ada tausiah supaya umat paham tentang khutbah berbahasa Indonesia. Bagaimana hukumnya ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Tak boleh. Kenapa tak boleh ziarah kubur? Karena ada 3. Yang pertama, meminta kepada yang dikubur, hai mbah, tolong menangkan pilkada. 2, karena dia memuji-muji yang dikubur. Hai engkau yang dikubur dulu waktu saya tak pernah sakit. Hai engkau yang dulu waktu dikubur menang tak pernah kalah. Hai yang dulu dikubur. Maka diturunkan Allah ayat Alhaakumut takasur. Kalian
kalian sombong menyombong hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur-kubur. 3, karena di kubur mempersedih-sedih. Suami sudah meninggal 2 tahun yang lalu, tiap hari ini jenguk abah. Jangan mempersedih diri, yang lalu biar berlalu, yang akan datang kawin lagi. Jangan bersedih-sedih diri. Oleh sebab itu, gara-gara 3 ini tak boleh. Setelah Islam kuat, boleh ziarah kubur. Kenapa? Karena 3. Pertama, tazkiratan lil maut, menengok kubur ingat mati. Yang kedua, tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Yang ketiga, turikul qulub, melembutkan hati. Hati nang kare, acara melunakkan hati nang kare kau bu ya. Jadiah kubur, berziarah makam, melihat kubur ingat mati, melihat kubur hati lembut, melihat kubur meleleh air mata. Maka pulanglah ibu bapak dari kubur menangis. Aku pulang menangis dari kubur, ingat mantan. Tak betul. Apa hukumnya jika lelaki sudah mapan, sudah mencukupi kehidupannya, keluarganya, tapi masih menunda pernikahan, diganggu jin? Oh iya, yang mengganggu itu jin perempuan. Jangan nikah, jangan nikah, jangan nikah. Nanti malam didatanginya, berhubungan kelamin dia dengan itu. Oleh sebab itu kalian yang sudah mapan, duit banyak, tak juga nikah, di ruqyah. Mari kita ruqyah sama-sama, mudah-mudahan jinnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah yang tidak ada satupun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Ya Allah, sembuhkanlah anak-anak muda yang sudah mapan tapi tak mau menikah, supaya dijauhkan daripada jin, hantu dan setan, insyaallah. Amin. Dah, cuman dah ada sahabat menikah. Ustaz cepat menikah Ustaz. Saya termasuk yang lambat menikah, tapi bukan karena diganggu jin. Saya menjaga emak saya. Saya tidak ada dulu pacaran. Aku mak sengaja aku tak pacaran. Nanti kalau aku pacaran, aku jatuh cinta. Ternyata nanti aku suka dengan perempuan, tiba-tiba tak sesuai dengan engkau, aku melawan engkau. Ibu-ibu, kalau nampak ibu, anak ibu tak mau pacaran, dia sayang sama ibu, maka carikan dia. Jangan ibu biarkan dia. Nanti lama-lama dia tak mau cari perempuan, dicari laki-laki. Nah, ibu carikan dia. Ada usia-usia laki-laki yang gawat, 30 sampai 35, dia mulai bimbang. Cari apa tidak? Cari apa tidak? Cari apa tidak? Nikah apa tidak? Nikah apa tidak? 30 sampai 35. 35 sampai 40 mulai menikmati kesendirian. 40 dia puber lagi. Itu banyak orang yang 40 mau. Oleh sebab itu maka nikahkan dia. Cari perempuan, jangan kau carinya mulu-mulu. Jangan kau cari perempuan yang terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari perempuan yang terlalu buruk, nanti kau malu bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja, yang kira-kira bisa membawa engkau beriman dan beramal soleh, bukan somat. Kira-kira kalau kau nikah dengan dia, imanmu terjaga. Dunia mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solehah, hanya istri soleh. Roma pula jadi. Apakah hukum membeli menjual anjing? Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang harga hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, harta hasil jualan baghi, PSK, prostitusi, wanita tunasusila. Wa hulwanil kahin, duit hasil kahin. Kahin dukun, duit hasil dukun, hasil perdukungan haram. Jual beli anjing, PSK, WTS, dan hasil perdukunan. Jelas hadis sahih. Makin lama makin ketek kerja. Sogok menyogok. Seorang pengusaha menyogok berupa uang kepada seorang pimpro agar proyek menang dalam tender. Pertanyaan, apakah uang hasil sogok itu halal? Dimancing-mancing ini. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi.
Rasulullah melaknat yang menyogok dan yang meminta sogok. Pulanglah tukang kutip zakat. Ini kambing saya, ini kambing zakat, ini onta zakat, ini onta saya. Kata Nabi, kemana kamu kok bisa dapat onta? Kok bisa dapat kambing? Ini hadiah. Kata Nabi, hadiah karena jabatan haram. Gratifikasi bahasa KPK-nya sekarang. Makanya ketika anak Sultan Hamengkubuwono menikah, maka kado-kado dibuka yang lebih dari batas kepantasan diserahkan Sultan kepada KPK karena dianggap sebagai gratifikasi. Sudah ada zaman Nabi Muhammad SAW. Ala janazah fi baiti abi. Kalau kau duduk di rumah bapakmu, kalau kau duduk di rumah emakmu, apakah ada orang ngasih kambing? Apakah ada orang ngasih onta? Orang ngasih ini karena kau punya jabatan. Nabi sudah menjaga itu semua. Makanya kalau kita mau lurus, jangan sampai air terminum banyak ke mulut, susah untuk bicara. Kita akan bicara lantang kalau tidak termakan itu sogok menyogok. Betul? Kalau sudah mulut berisi, payah kita bicara. Nanti kalau tiba-tiba Ustaz Abdul Somad suaranya sudah tak kuat lagi, tiba-tiba dapet itu. Kok ada dapet leh? Ingat, duit sogok, 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 sogok. Kau kumpul, kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah, berangkat dengan uang haram. Heran kami menengok dia tak berubah, Ustaz. Ibu itu dulu sebelum berangkat haji tak pakai jilbab, balik sekarang sama tak berjilbab, tak ada perubahan. Bapak haji itu juga begitu, sebelum berangkat bercelana pendek, sudah balik tak bercelana sama sekali, tak ada perubahan. Bagaimana Ustaz caranya supaya istiqomah untuk tidak mengupload foto di medsos? Jangan foto upload di medsos sendirian, jangan pose-pose menggoda, jangan pakai bibir. Ini banyak nih pakai jilbab dari bibir. Ada pula yang mengulurkan lidah. Yang mengulurkan lidah itu anjing. Anjing mengulurkan lidah dua. Pertama karena haus, yang kedua karena bernafsu. Banyak, hati-hati. Ini banyak kan ikut-ikut. Ini bibir orang seksi Pak Ustaz. Apa pula seksi? Gara-gara menengok Angelina Jolie. Banyak orang bilang seksi. Itu bukan seksi, panas dalam. Bagaimana hukum bagi bayi laki-laki memakai ameh? Uhillu zahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan emas dan sutra bagi yang perempuan. Wa uharrimuhuma 'alal rijal. Aku haramkan bagi laki-laki. Jadi Ustaz tak boleh pakai ameh walaupun bayi laki-laki. Ambo, itu ameh bu ya? Tak. Iko perak, cincin perak. Nabi cincin dan perak. Yang laki-laki bercincin ameh, jangan cuma matangnya ceramah kecek Pak Wali awak, langsung terapkan. Yang pakai emas sekarang juga copot, lepas, kasih ke istri. Inilah ada bu ya, jual. Jual besok belikan cincin perak. Sisanya sedekahkan. Karena emas itu ada partikel molekul-molekul macam tepung masuk ke dalam darah. Nanti kita akan kena penyakit Alzheimer, penyakit lemah sebelum masanya, penyakit tua sebelum masanya, penyakit lesu, penyakit masuk ke dalam daging. Alzheimer namanya. Oleh sebab itu jangan pakai. Perempuan kenapa boleh? Masuk ke dalam darah, dia keluar dalam bentuk menstruasi. Makanya kalau ada bapak yang menstruasi, bagaimana hukumnya bertawassul? Tawassul meminta kepada Allah dengan menyebut amal. Ya Allah, berkat sedekahku bukakanlah pintu gua. Terbuka. Ya Allah, berkat baktiku pada ibuku bukakanlah pintu gua. Terbuka. Ya Allah, berkat aku tak jadi berzina bukakanlah pintu gua. Terbuka. Itu dalil boleh berdoa kepada Allah dengan bertawassul.
Maka jangan doa diam saja, bertawassul, ya Allah berkat sedekahku bukakan, boleh. Nah, bagaimana bertawassul dengan orang soleh? Ya Allah, berkat Syekh Bahauddin Naqsyabandi, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Abdullah Syattari, berkat Syekh Burhanuddin Ulakan, berkat Syekh Tuan Guru Fulan, berkat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Boleh tak menyebut ulama dalam tawassul? Ulama terbagi dua. Yang satu mengatakan tak boleh, yang satu mengatakan boleh, karena bukan bertawassul dengan jasadnya, dengan badannya, dengan kulitnya, dengan dagingnya, tapi bertawassul dengan kemuliaannya di sisi Allah. Orang yang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, aku berdoa kepada Engkau ya Allah berkat kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu disebutkan oleh Syekh Yusuf dalam kitab berjudul Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Orang yang berziarah ke makam-makam Tuan Syekh Guru, bukan dia minta kepada orang itu, hai Syekh Fulan, bukan dia minta ke situ, dia minta kepada Allah dengan bertawassul kepada Syekh wali-wali Allah. Bagaimana hukumnya membunuh ulat atau binatang kecil, misalnya hama yang mengganggu tanaman? Boleh. Dalilnya mana? Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak dua yang hitam. Apa hitam? Al-aqrab, kalajengking. Nampak kalajengking, bunuh. Bunuhnya macam mana? Sampai mati ya. Jangan pukul sekali, ya lari ya. Makanya sholat itu jangan pejam mata. Karena kalau pejam mata mana nampak? Tiba-tiba ular sawah. Oh katanya, awak buka langsung tolan. Oleh sebab itu maka buka. Mana tahu ada yang hitam-hitam. Datang pula kawan waktu sholat, dimatikannya HP-nya. Selesai sholat, saya tanya, kenapa kau matikan HP? Bunuhlah dua yang hitam dalam sholat. HP saya hitam. Itulah bahayanya membaca hadis tak menengok syarah. Yang disuruh buah yang hitam, ular dan kalajengking. Boleh membunuh hama kalau mengganggu. Besok tidur siang, datang lalat, bunuh sekali, mati. Jangan ditangkap, cabut sayapnya saja. Akhirnya dia berputar-putar. Lalat, ambil cabut sayap angku satu, kasih tahu ke kawan-kawan yang lain dan masuk sekolah. Tak boleh menyiksa binatang. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya tajam. Wal yurih zabihatahu, binatang itu potong dengan tenang. Idul Fitri sudah berlalu, Idul Adha sedang menanti. Idul Adha, tajamkan pisau, sekali potong mati. Bismillahi Allahu Akbar, mati. Jadi banyak yang memotong sampai binatang itu mati bukan karena dipotong, stres. Satu RT RW itu satu megang ekor, megang kaki, megang. 3 sapi melarikan diri karena stres. Tanpa sadar saat membersihkan bunga tanaman di rumah, saya suka membunuh ulat-ulat yang memakan daun-daun. Membunuh sekali karena mengganggu, boleh. Tapi kalau tidak, saya baru pulang kemarin bulan puasa 6 hari di Az-Zikra. Setiap naik lepas tangga lantai 2 ke atas, apa kata Ustaz Arif bin Ilham? Hati-hati jamaah, itu ada semut, jangan sampai terinjak. Ada satu semut lewat, lalu lintas semut, jangan sampai terinjak. Semut pun tak tersakiti. Oleh sebab itu maka orang beriman menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hamba Allah yang penasaran, apakah cadar itu ajaran Islam? Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Satu lagi bercerita tentang tidak cadar. Ulama yang meyakini cadar wajib di antaranya Syekh Tuigri, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka ulama Saudi Arabia sebagian mengatakan cadar wajib. Sedangkan ulama Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar tidak wajib, hanya dianjurkan. Maka kalau ada anak-anak gadisku yang bercadar, bagus.
Dengan bercadar kalian sudah menjaga mata dosen kalian, karena kalau tidak dosen itu nulis pun sampai ke bawah. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, ya Pak miring Pak. Oh ya. Loh, Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Maka dengan kalian menjaga. Adapun orang yang ngejek-ngejek, kenapa ketika ada perempuan celana pendek kau nggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana sempit kau nggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana jin kau nggak ngejek? Tapi ketika ada orang pakai cadar kau ejek. Hai ninja, hai zombie. Berarti otakmu sudah disusupi setan. Yang marah setan. Jadi Ustadz menganjurkan cadar. Saya tidak ikut yang wajib, tapi bagi yang bercadar bagus. Yang nggak bercadar nggak apa-apa. Tapi bagi yang mewajibkan cadar, dia katakan cadar wajib. Yang nggak bercadar haram. Saya tidak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah jika seorang ibu menzolimi anak sendiri berdosa? Karena yang dia amat benci karena hidupnya susah, sementara anaknya hidupnya berkecukupan, disanjung dan disayang. Oh, ini ibu tidak adil. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Bahkan kalau anakmu itu autis, anakmu itu perlu perhatian khusus, anakmu yang sekolah di SLB, itu adalah kehendak Allah. Ketika janin berumur 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, datang malaikat meniupkan roh. Engkau tidak pernah minta dia jadi anakmu, dia pun tidak pernah minta engkau jadi ibunya. Itu Allah yang memilihkan. Kau yang membenci anakmu, kau yang tak adil pada anakmu karena dia cacat, karena dia miskin, maka engkau sudah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Rusak akidah. Apakah seorang anak yang benci oleh ibunya, yang tetap menjaga hati ibunya, masih mendapatkan ridha? Ini bukan anak durhaka, tapi ibu durhaka. Si anak tetap mendapat ridha. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua seperti istrinya Lut, seperti istrinya Nuh, perempuan durhaka, maka tak ada surga di tapak kakinya. Maka hai anakku yang kau berbakti, jangan sampai kau takut. Jangan sampai kau takut, karena ibu seperti itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa kepadamu. Ustaz, kok lain dipencet, lain keluar. Ustaz, apakah ketika i'tidal kita boleh bersedekap atau tidak? Mohon maaf Pak. Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba dia bersedekap. Sami Allahu liman hamidah. Boleh enggak bersedekap? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya umum. Nabi setiap tegak bersedekap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku itu, Sami Allahu liman hamidah. Itu tegak apa tidak tegak? Tegak. Maka dalam hadis dikatakan Nabi setiap tegak bersedekap. Itulah dalil yang dipakai oleh mereka yang setiap tegak bersedekap. Asal tegak bersedekap. Tapi dalam sholat, di luar sholat enggak. Ada juga yang di luar sholat pun bersedekap. Bersedekap. Jadi enggak usah dipermasalahkan antara bersedekap dengan enggak bersedekap. Jangan nanti pas sholat melihat kawan, Sami Allahu liman hamidah. Oh, sedekap. Enggak. Enggak usah bermasalah. Oh, sedekap sah. Oh, sedekap. Yang kita permasalahkan sekarang bukan sedekap, sedekah. Karena banyak orang tak bersedekah. Ustaz, saya punya teman rajin ibadah, wajib maupun sunnah, tapi kalau bicara kata-katanya sering menyakiti hati. Tiang patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu kau jaga hati. Itu pesan A'agim. Jagalah hati, jangan kau sakiti.
jagalah hati, lentera hidup ini kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu jangan kata-kata kasar. Ada orang yang mati hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, bininya banyak, tapi nanti di akhirat ternyata apa yang terjadi? Amalnya habis gara-gara apa? Dia lebih mengerikan daripada peluru dalam game online. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan orang. Apakah Bapak Ibu ada menyinggung perasaan, tersinggung gara-gara cakap saya? Ada Pak Ustaz. Ustaz ngomongnya kasar. Maafkan saya, please forgive me. Ustaz, gimana caranya biar sholat kita khusyuk? 5 langkah. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk, ambil air masuk ke mulut, keluar dosa lidah. Ambil air siram muka, keluar dosa biji mata. Ambil air siram tangan, keluar dosa dari jari-jari tangan. Ambil air sapu kepala sampai lubang telinga, keluar dosa-dosa dari isi kepala kotor, pikiran kotor. Ambil air siram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari kaki. Maka waktu wudu khusyuk. Makanya sambil wudu nggak boleh ngomong. Ini wudu sambil ngomong, HP tetap. Iya kan kemarin udah tuh ya. Iya sebentar ya. Iya. Boleh. HP mati. Habis itu berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Dari tempat wudu ke tempat salat 2, enggak boleh tasbih. Kertak. Enggak boleh tasbih, enggak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Bro, gimana nanti habis salat kita makan ya? Subhanallah. Gimana kita makan salat? Subhanallah. Aku yang bayar. Oke. Boleh. 3, ngomong ngerti apa yang diomongkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ngaji sama ulama. Makanya yang pertama tadi yang paling panjang, ngaji sama ulama. Anak-anak masukkan ke pondok pesantren, SMP IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Itu yang akan membuat dia ngerti ucapan salatnya. SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris. Emangnya sholat pakai bahasa Inggris? Mana ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada. Bahasa Inggris mantap, silakan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Buka kursus bahasa Arab. Panggil habaib dari Hadramaut Taman, Tarim dari Daril Mustafa, dari Al-Azhar Mesir. Banyak ustadz kita buat kursus supaya ngerti apa isi salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 3, connect antara mulut dengan hati. Nabi kalau salat mulutnya bergerak. Ya Allah, ya, apakah kalau Nabi itu sholat mulutnya bergerak atau enggak? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati. Saya tahu Nabi mulutnya bergerak karena saya lihat jenggotnya bergerak. Jadi sholat, ada orang yang sholat mulutnya diam aja. Mulut harus bergerak. Connect apa yang kau ucapkan, itu yang connect di hatimu, itu yang kau pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Seperti bawa motor, sholat itu seperti bawa motor, agak-agak naik ke trotoar, turun lagi, agak-agak jauh naik lagi, agak-agak mau nabrak listrik. Begitu dia harus, bukan hilang kesadaran,
Yang kelima, doa. Jangan lupa doa, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, tolong aku ya Allah, ini hatiku bukan punya aku tapi punya engkau, bimbing aku dalam khusyuk kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan khusyuk pada kita. Nggak habis-habis. Ustaz, boleh nggak majang foto keluarga? Boleh, tapi katanya haram. Yang haram itu patung 3 dimensi, dicetak, dipahat, dibentuk, diukir patung, disenter, ada gambarnya, itu yang nggak boleh. Malaikat nggak masuk ke rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang nggak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Foto keluarga, bapaknya sopan, ibunya pakai jilbab. Yang foto keluarga yang belum hijrah dulu jangan dipajang. Bapaknya pakai celana pendek, ibunya pakai baju pendek, you can see. Jangan dipajang di ruang tamu. Nanti temannya lihat, emakmu cantik juga dulu ya. Nah, jadi yang sopan, pakaiannya pakai hijab, bagus, nggak salah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini umat Islam sudah banyak terkotak-kotak, bahkan banyak yang beragama Islam tapi suka mencela ulama, ustadz maupun habib. Tak jarang sesama muslim saling ejek, padahal seharusnya kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau begini saya khawatir kelangsungan generasi Islam. Pertanyaannya mana? Ini adalah anak muda yang gelisah melihat keadaan umat. Anak muda gelisah, anak muda ini luar biasa. Sekarang anak muda gelisah, motornya nggak hidup. Anak muda gelisah, pacarnya ditelepon nggak ngangkat, di WhatsApp nggak balas. Masih ada anak muda dari Balikpapan yang gelisah dengan keadaan umat. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Saya lihat gambarnya dulu. Terlihat dari wajahnya, pria muka soleh. Oleh sebab itu maka kenapa umat ini terpecah-pecah? Ini adalah ujian. Tapi ternyata malam ini tidak nampak mana NU, mana Muhammadiyah, mana Al-Wasliyah, mana FPI, semuanya melebur menjadi satu, bersatu dalam la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana taubat yang benar? Hehehe. Tiga rukun tobat. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Wal itmar, tekad tidak akan kembali. Caranya mandi taubat. Mandi taubat gimana? Basah semuanya. Basah semua. Pakai shower apa pakai bak, terserah. Pakai sampo apa terserah, basah semua. Habis itu sholat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah Fatihah, ayatnya terserah apa aja. Kulhu Pak Ustaz boleh. Yang rakaat kedua kulhu lagi, kebangetan. Nah, habis salam istighfar, mandi taubat, sholat sunat taubat, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Rabbal baraya, Rabb Tuhan semesta alam. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada engkau ya Allah. Minal khataya, dari silap dan salahku, ampunkan aku ya Allah. Bagaimana kalau kepala keluarga tidak berani jadi imam di rumah karena bacaan kurang baik? Saya nasihatkan sama ibu-ibu, ibu jangan terlalu menuntut bapak terlalu banyak, nanti dia lari. Kalau bapak membangunkan ibu nanti malam ngajak tahajud, dia ambil air dibangunkannya ibu, bangun,
Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru-baru honeymoon bulan madu, wake up my darling, wake up my honey. Lalu dia pimpin sholat, usolli sunnatat tahajud rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Diam aja, sabar. Berarti dia baru latihan imam sholat zuhur. Sholat zuhur kan gak bunyi. Dia di kantor diam-diam, dia sedang latihan. Jangan resek. Masa imam gak bunyi? Jangan. Bersyukur, ya Allah, aku bersyukur sudah kau kirimkan seorang imam, sementara tetanggaku di sebelah suaminya pulang dalam keadaan sakau. Aku bersyukur kau kirim seorang imam, ya Allah. Masalah dia bunyi enggak masalah, ya Allah. Nanti lama-lama bunyi juga ini. Yang laki-laki kalau mau jadi imam, latihannya zuhur dulu. Karena zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Bacaannya terserah, buat tegak lama-lama, tegak lama. Kalau ditanya, bro, ente tadi bacaannya apa? Kulhu. Loh, kok lama sekali? Aku ulang 10 kali. Nanti sudah agak-agak lama baru. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Untuk pertama-pertama pilih ayat yang pendek-pendek aja dulu. Jangan langsung Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa itu bid'ah? Bid'ah membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalilnya dari 3 aspek: qauli, fi'li, takriri. Perbuatan yang tidak ada dalilnya bid'ah. Jangan dikatakan perbuatan yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Perbuatan yang tak ada dalilnya bid'ah. Karena kalau dikatakan yang tidak dibuat Nabi bid'ah, Nabi tidak pernah pakai peci. Tunjukkan saya mana hadis Nabi pakai peci. Berarti peci ini bid'ah. Nabi mimbarnya tangganya dari depan. Ini masjid tangganya dari belakang. Berarti mimbar ini bid'ah. Mimbar Nabi tangganya dari depan, 3 lantai, 1, 2, 3. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Misalnya jam 12 siang ada bapak-bapak di panas terik tegak menghadap matahari. Pak, bapak mau ngapain? Aku mengagungkan Allah di bulan Rajab. Bid'ah itu, karena tidak ada dalilnya sama sekali. Tapi selama ada dalilnya, tidak boleh kita katakan orang itu melakukan perbuatan bid'ah. Malam Jumat baca Yasin, kumpul 10 orang baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bid'ah. Loh, coba lihat dalilnya. Yang dibacanya itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa pahala? Yasin itu Quran atau enggak Quran? Quran. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya sudah diampuni dosanya. Mestinya baca Quran itu semua, tapi karena dia enggak sanggup semua, dia pilih hati Quran. Hati Quran itu Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Makanya orang sebelum ngapal Quran semua, yang dihafal hatinya dulu. Itu sebelum ngapal Quran, yang dihafal hatinya dulu. Apa hati Quran? Ya, Yasin. Tapi jangan hatinya aja seumur hidup, yang lain juga.
Nah, jadi jangan salahkan orang baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Loh, Yasin kan Quran. Baca Yasin malam Jumat nggak masalah. Seumur hidup baca Yasin masalah. Karena banyak surat yang lain. Baca juga Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Nah, jadi mudah. Perbuatan tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak bid'ah. Pak Ustadz minta tolong doakan ibu saya sudah lama sakit. Nanti kita doakan di akhir majelis. Bukan cuma ibu bapak, ibu-ibu semua kita doakan. Bagaimana niatnya doanya? Bagaimana niatnya doanya mandi taubat? Nawaitu, aku berniat ghuslat taubat, mandi taubat. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandailing, bahasa Aceh. Saya niat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Bagaimana cara mandinya Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustadz? Di laut bisa. Kolaka ini 30% saja daratan Pak Ustadz, yang 70 adalah lautan. Nah, mandi di laut. Apalagi kalau sampai ke tengah laut, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekali. Setelah mandi taubat, solat sunat taubat, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ayat apa yang paling panjang? Hafal kau amma yatasaalun? Tidak. Wadduha? Tidak. Kulhu? Hafal, baca kulhu. Di sujud terakhir banyak berdoa. Berapa kali solat sunat taubat sehari? Sebanyak-banyaknya. Kami dulu dipesankan guru kami, pagi sholat sunat taubat, siang sholat sunat taubat, petang sholat sunat taubat, sebanyak-banyaknya sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, bersuci, berwudu, mandi taubat, summa yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Bulan Rajab banyak-banyak taubat. Bulan Sya'ban tingkatkan ke taubat. Masuk ke dalam bulan Ramadan, insyaallah mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh, duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal, kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi.
Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal, ini tidak kena azab kubur. Karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu, tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Oh, tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak, akan hancur. Tapi insya Allah jelas. Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat? Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Waalaikumsalam. Ini anak saya kurang ajar, tolong dihajar dulu. Kata Umar bin Khattab orangnya bijaksana. Dia tidak mau main pukul, dia tanya dulu, kenapa kau kurang ajar pada bapakmu? Hai Umar bin Khattab, kata anaknya, ya, apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya? Ya. Apa hak anak? Mencarikan ibunya yang solihah, memberikan nama yang baik, memberikan makanan yang halal. Itu hak anak. Kata anaknya, ibuku tidak baik, makanku tidak halal, namaku pun tak baik. Apa kata Nabi kepada bapaknya? Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqaqtahu qabla an ya'aqqa alaik. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kau sudah durhaka duluan kepada anakmu. Jadi kalau begitu, ada anak durhaka, ada bapak Ini jangan sampai anak bapak tahu. Nanti dia pulang, anak durhaka kok. Dia senyum, kau bapak durhaka. Ibunya tak baik, namanya tak baik, makannya tak baik. Kasih dia nama yang baik, kasih dia makan yang halal. Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus? Karena makannya tak halal. Dikasih dia makan riswah, makan sogok, makan haram. Kenapa kau kasih makan haram? Gimana lah Pak Ustadz, yang haramnya aja pun payah. Astagfirullah. Allah sediakan alam semesta begitu banyak yang halal. Kenapa kau kasih dia makan haram? Jangan pernah kasih anak makan haram. Pesan kakek saya, datuk saya, kalau bahasa kampungnya grandfather. Cucuku 40 orang, yang satu ini jangan sekolah umum. Maksudnya saya tak dikasih sekolah umum, maka saya tak pernah sekolah umum. Sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, al-azhar, Maroko, Sudan. Tak pernah sekolah umum. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, jangan kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Cucuku yang ini jangan kalian kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Pesan itu disampaikan almarhumah mak saya ke saya. Kau pun nanti anak kau jangan kau kasih makan haram, nanti otaknya gelap. Kalau sudah otak gelap, tak bisa membedakan mana tiang, mana orang, sifatnya kepala kita. Nah, jangan sampai anak kita durhaka gara-gara kita bapak yang durhaka. Kalau anak sudah durhaka, meninggal orang tuanya, setelah itu dia bertobat, bagaimana cara minta ampunnya? Maka dia bersedekah. Mana dalilnya?
Seorang sahabat datang menjumpai Nabi. Ummi matat. Ibu saya sudah meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahmu sampai. Maka wahai anak-anak durhaka yang sudah mati ibu dan bapakmu, maka datang kau habis pengajian ini langsung ke tempat anak yatim, panti jompo, sekolah-sekolah, pondok pesantren. Tanya Pak Kiai, Pak Kiai, apa yang kurang di pesantren ini? WC. Karena pesantren santrinya 1000, WC-nya 2. Bayangkan panjang antriannya. Berapa yang keluar dalam celana? Saya bangunkan WC, pahalanya mengalir untuk almarhumah, maka pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Sedekah. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah yang paling afdal kasih air minum. Saya ceramah di Banjarmasin, di depan rumah seorang pejabat. Itu ada kulkas tapi nggak sampai beku, freezer. Setiap dipencet keluar air dingin. Gelasnya dikasih pakai rantai besi, takut dilarikan tukang ambil aluminium. Buat wakaf untuk almarhumah. Nah, itu bagus kan. Saya ceramah di Malaysia, di pintu masjid itu ada kotak box. Kalau kita ambil satu botol, keluar botol baru. Ambil satu botol, keluar botol baru. Wakaf untuk, itu bagus, sedekah. Jangan sedekah teh botol, nanti dia kena diabetes. Air putih, ini bagus, mengalir. Sedekah sumur bor, pergi ke masjid, putar keran nggak ada air, tanya pengurus masjid, Pak pengurus, ya mana sumur bor? Nggak ada, saya buatkan. Langsung bunyi. Itu berarti cash itu. Begitu cara berbakti pada orang tua dengan sedekah. Tapi Pak Ustadz, saya jangankan sedekah makan, saya pun Senin Kamis Pak Ustadz doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bangun tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang minjam tapi berkali-kali nggak pernah bayar? Apakah kita termasuk orang yang menzolimi dengan tidak mendidik orang tersebut menjadi mandiri? Karena sepertinya tak pernah mandiri dan tidak berniat untuk melunasi. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282. Satu lembar. Bukan tentang puasa, bukan tentang sholat, bukan tentang baca Quran, bukan tentang zikir. Tapi ayat yang paling panjang tentang bayar hutang. Salatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qur'annya khatam. Tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid nggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid nggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit, dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Banyak juga bulan Mei, maybe yes, maybe no. Bulan berapa? Bulan Mei tahun 2020. Oke. Sekarang bulan
Maret, April, 1 Mei 2020 datang tagih. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah hafal, yang minjam pula yang hafal. Begitu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan itu lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau 8282. Banyak sekarang orang salah hafal ayat. Jadi dalam Islam hutang piutang adalah ajaran tolong menolong tertulis dalam Quran. Namanya fikih muamalah. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa. Ada fikih jihad, jihad fisabilillah. Ada namanya fikih muamalat. Hutang piutang, gadai menggadai, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah, bagi hasil. Maka hutang piutang ini cara tolong menolong. Jangan sampai dihilangkan. Tapi kalau tidak mendidik, maka Islam bukan agama yang memanjakan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tips cara meraih kesuksesan yang berkah di masa muda? Saya tidak pernah bercita-cita menjadi apapun. Cita-cita saya dulu cuma satu, bagaimana membahagiakan orang tua. Itu saja. Ya Allah, aku sekolah, tak tahu dulu pulang mau jadi apa. Yang penting bisa membahagiakan orang tua. Itu saja. Jadi setelah itu sampai, ya sudah. Bisa menyenangkan hati orang tua. Bisa, itu saja. Maka selalu saya sampaikan di kampus-kampus kepada mahasiswa, kalian kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini kadang baru ngelihat namanya aja di HP dah kumat darah tinggi emaknya. Kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan menyusahkan dia. Maka saya di Mesir 4 tahun tak pernah saya minta duit. Tiba-tiba udah sampai ke Mekah. Mak, aku udah di Mekah. Dari mana kau dapat ongkos? Ada tabunganku sikit-sikit. Pergi ke Makkah, kerja, pulang, bayar hutang. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Oleh sebab itu cita-citanya yang pertama mencari ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhutullah fi sukhutil walidain. Pulang saya ke kampung, saya mau beli tanah berapa meter, ternak lele, tanam cabai, daun ubi, malam mengajar ngaji. Cita-cita saya kecil aja. Tak ada cita-cita mau jadi ustadz viral disambut di airport, tak ada. Terus kata mak saya, masa kau S2 tinggal di kampung, pergilah ke kota. Akhirnya saya menghonor jadi dosen, siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat sekarang. Ini orang makin dibully, makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah, biar Allah yang ngurus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah jangan kau urus.
Kata Allah, yang mendatangkan ikan ini urusan aku. 10 pancing pasang, itu urusan kita. Tarik pancing satu, cacingnya hilang. Cari pancing satu, kailnya hilang. Cari pancing satu, talinya hilang. Yang ke-10, bambunya hilang. Marahkah kita? Tidak. Karena urusan kita sudah selesai. Serahkan urusan Allah. Pulang ke rumah, rupanya Allah mau kasih kita bukan ikan mentah, tapi ikan masak. Banyak orang terlalu berpikir hidup ini kau buat saja urusanmu, urusan Allah. Urusanmu berangkat dari rumah kerja, masalah hasilnya urusan Allah. Berapa banyak orang bekerja tapi tak dapat apa-apa. Betul? Kalau sudah rezeki tak kemana. Tapi jangan gara-gara ini lalu bapak enggak kerja. Dibangunkan ibu besok pagi, bang, abang enggak kerja masuk kantor. Urusan Allah. Kalau ada suami ibu seperti itu, ibu jangan marah, biarkan aja. Nanti jam 12 dia bangun, dia lapar, dia tengok, mana makanan? Ibu jawab, urusan Allah. Harus ada usaha dan ikhtiar. Pertama, niat cari ridha Allah. Kedua, senangkan orang tua. Ketiga, berusaha. Setelah itu, tawakal Allah. Hidup jangan susah. Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Semoga Ustadz senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Saya dari Medan. Ada juga orang kampung saya di sini. Bagaimana cara bakti seorang anak? Cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita. Sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya 1 tahun sekali. Idul Fitri saja, karena harus bekerja di PT Antam Tbk Sulawesi Tenggara. Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang. Tak bisa dibayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yadhuq. Yang tak pernah merasakannya tak bisa menceritakannya. Karena tak bisa dirasakan. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Waktu dapat saya gelar doktor dari Sudan, pulang saya ke rumah, tak ada guna. Tak bisa lagi diceritakan. Dulu apapun yang dapat diceritakan, mak, aku dapat sorban dari mak, aku dapat peci. Setelah pulang tadi, pulang dari Brunei dapat gelar visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tak ada gunanya, hampa. Paling-paling ditulis di baleho aja, profesor, doktor. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan ustadz kaleng-kaleng. Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu, tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh, duduk kau di situ bisa menghilangkan rindu. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirimlah. Tak bisa, karena cari makan jauh Pak Ustadz, mesti terbang dari Sumatera sampai kemari. Apa boleh buat? Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tidak marah, tapi kalau kau mampu, kirimlah. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan tak ada rasanya lagi, hampa, tak ada gunanya. Maka mumpung dia masih ada, Idul Fitri paksa-paksakanlah pulang.
Mahal tiket pesawat, tabunglah, teleponlah. Masih ada dia menyambut teleponmu, berikan HP yang kira-kira lama dia pakai, tinggalkan. Mak, ini chargernya, ini handphonenya, ini baterainya, persiapan kalau rusak pasangkan di sini. Nanti kalau aku telepon, sampai masanya nanti handphonenya berbunyi tapi tak ada yang angkat. Selagi dia masih ada, senangkanlah hatinya. Kirimkanlah kain. Kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah menyenangkan hati dia. Ketika hatinya lapang, lapang rezeki. Ketika hatinya senang, senang hidup. Tapi kalau sudah hatinya sempit, meleleh air matanya, rindu karena tak pernah kau telepon, disitulah awal azab Allah datang. Kau akan berenang dalam kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua, dosa ibu bapa. Ustaz, kiat-kiat apa yang kami lakukan sebagai guru kepada anak didik kami sebelum dan sesudah mengajar agar ilmu mudah dimengerti? SDIT Al-Farabi. Aristoteles, Socrates, Thales, Demokritos itu adalah pemikir-pemikir dari Greek, Yunani kuno. Pada masa abad kedua datang seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Semua buku-buku dari Yunani diterjemahkan. Nama lembaganya Dar Al-Hikmah, Dar Rumah Hikmah Ilmu Pengetahuan. Dibuatlah Dar Al-Hikmah, Rumah Ilmu Pengetahuan. Diterjemahkanlah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Akhirnya orang Islam pun jadi dokter, Avicenna. Karena orang Barat payah menyebut Ibnu Sina. Averroes, Ibnu Rushd. Tapi ada seorang yang bergelar the second teacher. First teacher Aristoteles, second teacher Al-Farabi. Ternyata Al-Farabi ini bukan dari Arab, tapi dari Pomalaa. SDIT Al-Farabi. Ini supaya wali murid tahu. Anak ibu di mana? SDIT Al-Farabi. Al-Farabi itu artinya apa? Ya SDIT. Al-Farabi itu di barat dia diberi gelar the second teacher. Guru pertama Aristoteles, guru kedua adalah Al-Farabi, saking cerdasnya. Artinya apa? Dia tidak hanya diakui dalam Islam tapi juga di luar Islam. Kenapa dikasih nama Al-Farabi? Karena ingin anak-anak kita dalam kepalanya tidak hanya fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Sehingga nanti dia akan menjadi ekonom, tapi ekonom yang beriman. Dia akan menjadi filosof, filosof yang bertakwa. Inilah cita-cita alumni Al-Farabi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama kali menjadi guru itu adalah ikhlas. Karena kalau gurunya ikhlas, cakapnya masuk ke hati. Kalau dari mulut ke mulut juga masuknya, tapi kalau dari hati ke hati juga masuknya. Kira-kira yang dari saya sampaikan tadi, saya mulai tadi jam 5.15, sekarang jam 6.05 dan 50 menit saya bicara. Masuk tak ke hati Bapak Ibu? Kalau tak masuk ke hati Bapak Ibu, berarti yang ceramah itu enggak dari hati. Dari mulut ke mulut juga masuk. Jangan sampai ke mulut pun tak masuk. Nauzubillah. Yang pertama kali tulus ikhlas. Karena perbuatan yang paling tinggi amalnya adalah menjadi guru. Makanya saya lebih memilih menjadi guru. Saya sampai sekarang menjadi guru. Cuman saya tidak punya kelas. Dulu sempat jadi dosen, habis itu keluar. Kelas saya sekarang masjid, lapangan sepak bola, sama stadion, sama gedung olahraga, sport center Antam. Saya mengajar tidak lagi terbatas oleh dinding kelas. Semua tempat menjadi tempat mengajar. Guru yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, tingkah laku perbuatannya. Guru digugu dan ditiru. Guru itu dari mulai cara minumnya aja diikut orang. Guru minumnya tangan kiri. Yang minum tangan kiri itu setan. Berarti kalau ada guru minum pakai tangan kiri, berarti guru setan. Hati-hati jadi guru.
Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru ini luar biasa Bapak Ibu. Perbuatan yang tidak putus setelah mati guru. PNS setelah mati putus. Yang kan mati, pensiun aja putus. Apalagi mati. Tapi guru. Saya dulu punya dosen, kata dia saya ini lulus hakim. Tapi kemudian saya tinggalkan hakim, saya pilih jadi guru. Kenapa gitu Pak dosen? Karena kalau saya jadi hakim, 1 tahun ada 10 perkara, 10 senang kepada saya, 10 benci. Yang menang senang, yang kalah benci. Tapi menjadi guru, tidak akan ada murid saya itu yang benci kepada saya. Betul. Guru SD saya, berapa kali kepala saya diantukkannya ke tiang. Asal pelajaran saya nggak dapat, diantuk. Begitu reuni, saya cium tangannya. Saya nggak sakit hati, ingat aja dikit. Datang saya belikan hadiah, saya cium tangannya, meleleh air mata saya. Betul, menjadi guru itu adalah nikmat. Maka saya pilih jadi guru. Guru nggak ada pensiunnya. Saya sampai mati saya tetap menjadi guru. Oleh sebab itu maka guru ini luar biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oleh sebab itu menjadi guru. Oh, tapi jangan gara-gara ini semua pegawai Antam keluar mau jadi guru. Memang ibu bukan guru, tapi ibu menjadi guru bagi anak-anak ibu. Bapak jadi guru bagi keluarga bapak. Itu kita sudah menjadi guru insya Allah. Emak saya perempuan yang biasa, dia bukan guru, dia bukan PNS, dia bukan kepala sekolah, tapi dia menjadi guru bagi kami anak-anak. Kalau kami pulang bawa main-mainan, dia tanya, mainan ini dapat dari mana? Dari jalan mak, antar ke tempat kau jumpa tadi, karena tak tahu itu punya siapa. Nanti di akhirat ini akan kau pikul menghadap Allah SWT. Sampai hari ini kalau ketemu barang-barang di jalan tidak berani bawa pulang, ingat pesan almarhumah emak itu. Mungkin cakap ustaz tidak masuk ke telinganya, tapi kata-kata ibu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau mau sakratul maut, pesan paling jitu sampaikan pas mau mati. Jangan makan haram. Luar biasa itu, mereka berkesan. Sampai anak cucu akan mereka sampaikan. Nenekmu dulu ketika mau mati, pesan terakhirnya, jangan makan haram. Baru sebut la ilaha illallah. Pertama, ikhlas. Yang kedua, perhatikan tindak tandukmu, kau dikuku dan ditiru. Yang ketiga, insya Allah bangkitkan semangat, karena setelah kau mati akan mengalir pahalanya. Abdul Somad kalau mati meninggal dunia, setiap bulan Rajab, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bapak, cucu bapak, ibu yang hadir-hadir nih, anakku yang kecil, setiap bulan Rajab mereka beramal. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah di Pulau Sumatera, di Riau, pahalanya tetap mengalir. Dari mana? Dari Pomala.